Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat belajar? Masih kan ya? Kita akan lanjutkan tema 1 subtema 1 mata pelajaran PPKN. Sebelum belajar kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran PPKN yang akan kita bahas yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kita akan mengetahui pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, penjelasannya, ketika kalian berjalan dan berlari itu merupakan kemampuan gerak yang kita miliki. Makhluk hidup lainnya mungkin memiliki cara gerak yang berbeda. Lihatlah ikan-ikan yang bergerak lincah di kolam atau sungai. Burung-burung yang terbang tinggi dengan mengepakkan sayapnya. Itulah bentuk keragaman cara bergerak makhluk hidup. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Wajib kita syukuri, itu merupakan karunia Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bersyukur atas keragaman makhluk hidup ciptaan Tuhan? Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan secara teratur. 3. Menghindari tindakan perburuan hewan secara liar. Nah, itulah cara kita bersyukur atas keragaman makhluk hidup di sekitar kita. Sikap bersyukur adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Kalian pasti masih ingat bunyi sila Pancasila. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Pancasila sila pertama 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap perintah Tuhan, dan saling menghargai kepercayaan satu sama lain. Nah, itu pelajaran PPKN pada subtema 1. Pada pelajaran SBDP kita akan mengenal simbol notasi dan nilai nadanya. Nah, di dalam lagu itu terdapat unsur-unsur musik seperti nada, melodi, dan irama. Nada ada yang dibunyikan panjang dan ada yang dibunyikan pendek. Panjang pendek nada bergantung pada lambang atau simbol yang digunakan. Simbol dalam lagu disebut notasi. Ada lagu yang menggunakan notasi angka ataupun notasi balok. Nah, pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu yang akan kita nyanyikan, nilai nadanya 4 ketukan atau 4/4 ciptaan Ibu Sud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama, siap ya? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu, di dalam teks lagunya itu banyak notasi angkanya. Nanti kalian bisa melihat notasi angka pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Matematika, kita akan melakukan penjumlahan susun ke bawah. Ada soal cerita, peternakan ayam kakek Wayan menghasilkan 1432 telur pada minggu pertama dan menghasilkan 1254 pada minggu kedua.
Berapakah jumlah telur yang dihasilkan pada minggu pertama dan minggu kedua? Nah, berarti itu penjumlahan minggu pertama dan yang kedua. Cara penyelesaiannya, cara penjumlahan dengan susun panjang dan susun pendek. Bagaimana dengan cara susun panjang? Kita akan berlatih. Pada minggu pertama, kalian tulis 1432 diuraikan. Satunya 1000 ditambah 4-nya 400, 3-nya 30 ditambah 2-nya satuan 2, angka 2 saja. Kemudian yang di bawahnya 1254 sama dengan 1000, satunya 1000 ditambah 2-nya 200 ditambah 5-nya 50 ditambah 4. Kasih garis panjang. Di bawahnya sama dengan 2000, 1000 tambah 1000 sama dengan 2000 ditambah 4000 ditambah 400 ditambah 200 sama dengan 600 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 80, kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jumlah 2686. Jadi 1432 ditambah 1254 sama dengan 2686. Nah, cara susun pendeknya gampang, tinggal kalian jumlah keduanya. 1432 ditambah 1254. Dari kanan dulu. 2 ditambah 4 6, 3 ditambah 5 8, 4 ditambah 2 6, 1 ditambah 1 2. Nah, hasil dari 1432 ditambah 1254, jadi hasilnya adalah 2686. Sama cara susun panjang dan cara susun pendek. Kalian bisa berlatih dengan berbagai macam angka penjumlahan dalam soal cerita susun ke bawah, baik susun panjang maupun susun pendek. Pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Sebuah gambar dapat dibuat cerita. Cerita dibuat berdasarkan gambar yang dilihatnya. Kadang tiap orang membuat cerita yang tidak sama. Hal tersebut tergantung dari sudut pandangnya. Jadi ketika kalian mau membuat cerita, kalian lihat gambarnya, kemudian kalian buat rangkanya, apa yang mau kalian tulis. Nah, ada sebuah gambar petani dan sawahnya. Seorang petani sudah selesai mengerjakan sawahnya, kemudian Pak Tani berdoa. Nah, maka ceritanya bisa seperti ini kalian buat. Setiap makhluk hidup perlu makan. Beras salah satu makanan pokok manusia. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Petani mengolah sawah agar dapat ditanami padi. Padi ditanam di tanah yang telah dipersiapkan agar dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Padi membutuhkan pengairan dan pupuk yang cukup. Padi juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Semua kerja keras petani membuahkan hasil yang baik. Petani merasa senang atas hasilnya. Petani bersyukur kepada Tuhan atas semua nikmat dan kemurahannya. Wah, panjang ya membuat ceritanya. Tapi kalian bisa berlatih membuat cerita berdasarkan gambar mulai dari 5 baris sampai 10 baris. Demikian penjelasan tema 1 subtema 1. Kita akan lanjutkan besok lagi dengan tema 1 subtema 2. Masih dengan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.